lagi bersama saya Nabila Rayanti. Dan kali ini kita ada di acara Ngobrol Santai. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman menarik tentang sholawat dan sedekah. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Bu Ruli, salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Padalarang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Nabila? Alhamdulillah baik juga. Nah, Ibu mengenai sholawat dan sedekah, keutamaan dari sholawat dan sedekah itu sendiri itu gimana? Soalnya kan biasanya kalau seseorang mau melakukan sesuatu itu harus tahu dulu manfaat dari ketika kita ngelakuin hal tersebut gitu. Ya, baik. Sebelumnya kan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam itu banyak ya. Yang pertama adalah sholat, itu yang wajibnya. Kemudian ada puasa, zakat, kemudian sedekah, dan ada juga yang sholawat. Jadi banyak ibadahnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tadi keutamaannya dulu. Awalnya sih Ibu menganggap itu adalah hal biasa gitu dan sebagainya gitu. Ternyata banyak manfaatnya. Salah satunya untuk dari sedekah itu, satu, bisa menghindarkan dari wabah, misalnya bencana atau misalnya musibah apapun yang ada terjadi pada diri kita. Kemudian juga yang jelas pastinya itu adalah pahala ya. Sedekah itu pahala untuk bekal kita nanti di akhirat. Karena kan sebetulnya hidup di dunia ini kan hanya sementara ya, yang lamanya nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, sholawat nih. Jadi untuk sedekah itu pada intinya menghindarkan dari bencana, wabah dan sebagainya. Ini cocok sekali di zaman pandemi ini. Ya, lagi ada. Ya, itu. Kemudian untuk yang sholawat itu kita diusahakan itu selalu mengingat Allah setiap saat gitu kan. Agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya berpikir negatif dan sebagainya. Dengan sholawat itu hati itu terasa tenang sekali. Nah, itu ya Ibu sampaikan keutamaannya. Mungkin nanti kebetulan kan kalau Ibu hanya guru bahasa Indonesia, nanti kalau misalnya dalilnya kamu bisa bertanya ke guru agama yang lebih mungkin lebih detail dan sebagainya. Yang ingin Ibu sampaikan di sini adalah pengalaman menarik Ibu saja dari tentang sedekah dan sholawat itu. Nah, pengalaman yang pernah Ibu alami ketika Ibu sedang melaksanakan sedekah dan sholawat itu seperti apa? Boleh diceritakan? Nah, itu awalnya kan karena apa sih namanya, anak Ibu tuh di pesantren gitu kan. Kemudian pas pada saat pandemi ini pesantrennya itu mengadakan grup WA untuk sholawat, awalnya seperti itu, berbentuk sholawat seperti itu. Kemudian sholawatnya banyak kan, yang pesantren itu sampai ribuan dan sebagainya. Wah, ini PR buat orang tua murid nih, wah berat sekali. Ternyata setelah dilakukan gitu, itu terasa ringan sekali. Dan setelah Ibu ulang-ulang itu hati itu terasa tenang gitu. Dan salah satu sholawat itu ketika kita akan melakukan sholawat itu diberi doanya dulu. Jadi sholawat itu tujuannya adalah untuk membersihkan ruh hati kita. Jadi hati kita mau biar tidak terhindar dari dengki misalnya atau apapun itu yang bentuknya yang tercela itu jadi ditenangkan. Jadi yang Ibu rasakan mau menghadapi masalah apapun itu senyum aja, tenang gitu. Walaupun memang kadang-kadang kita juga yang namanya manusia ya selalu masih melakukan kesalahan, masih melakukan kata-kata yang katanya sholawat, zikir gitu dan sebagainya. Tapi kata-katanya masih seperti ini, perbuatannya seperti ini. Daripada tidak kita lakukan, itu harus dilakukan. Yang penting ya, malah ada yang ya Ibu pernah baca dari cerita di grup yang di share oleh pesantren, malah ada cerita bahwa dia itu mati dalam keadaan berzikir. Bagaimana kalau kita mati dalam keadaan sedang mabukan, itu menakutkan sekali ya. Posisi meninggal itu biasanya sesuai dengan kebiasaan yang sering kita lakukan. Ya, kalau misalnya kita sering melakukan kebiasaan yang baik, tentunya kita juga akan meninggal di posisi yang baik, pada keadaan yang baik. Nah, satu pengalaman menariknya apa coba? Ibu tuh punya yang namanya PNS gitu ya. Gajinya kan pas-pasan gitu kan ya, pas-pasan. Biasa yang namanya manusia itu kan punya nafsu gitu kan. Keinginan gitu, ingin dipenuhi. Salah satunya Anda ingin punya rumah. Nah, rumahnya di mana, di Kota Baru? Nah, itu tuh lebih biasa, padahal rumah biasa saja. Ibu membeli tuh rumahnya gitu.
akhirnya ibu karena uangnya tidak cukup, ibu belinya pinjam ke bank seperti itu. Oh, iya. Nah, padahal ibu tipe orang yang nggak mau tuh yang namanya punya hutang gitu dan sebagainya. Suatu saat karena ibu masuk dalam grup itu, grup sholawat itu, ibu minta tuh ke guru ngajinya itu, guru ngaji anak ibu, minta doa dong sholawat atau apa gitu supaya itu saya tuh ingin melunasi hutang gitu dan sebagainya. Nah, ternyata padahal ibu nggak punya uang banyak, itu tidak punya uang banyak, sedangkan hutang ibu besar sekali. Tidak disangka-sangka Allah itu memberikan kemudahan. Itu uang begitu tiba-tiba ada saja, bukan berarti tiba-tiba keluar begitu saja, tidak. Walaupun perantaranya dipinjamkan orang lagi dan sebagainya, tetapi dalam waktu beberapa bulan, walaupun dipinjamkan oleh orang, dalam waktu 4 bulan atau 3 bulan sebagainya, itu uang itu sudah bisa dilunasin lagi. Subhanallah, itu suatu keajaiban yang tidak terduga. Subhanallah, makanya kadang-kadang orang mengatakan rezeki itu adalah Allah yang ngatur. Betul, tidak bisa dihitung dengan matematika. Itu pengalaman Malik Ibu Sallallahu. Karena memang guru ngaji saya tuh pernah bilang kalau misalnya menginginkan sesuatu disolawatin aja gitu. Karena kan kalau misalnya kita terus-terusan sholawat, apapun yang pengen kita capai, pengen kita inginkan, miliki, pasti insya Allah bakalan dikasih sama Allah. Iya, ya. Sholawatnya nggak usah yang susah-susah. Yang Ibu hanya diberi doa sholawatnya, hanya membaca sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu dibacanya setelah sholat Isya 400 kali. 400 kali, cuma sedikit 400 kali kan, tetapi itu jadi terbiasa. Dan subhanallah, saya itu sampai mungkin ingin menangis itu, padahal saya itu orangnya ya, kalau misalnya bersedekah, ibadah masih pas-pasan, sholat saja tidak tepat waktu, Allah itu sudah memberikan kemudahan walaupun hanya dengan seperti itu. Apalagi mungkin para ulama yang sering sholawatnya yang tidak berhenti-henti, mungkin seperti itu. Gitu dan sebagainya. Kalau mengenai sedekah ini, Bu, apakah sedekah itu selalu berkaitan dengan materi? Nah, sedekah itu tidak harus berbentuk uang saja ya, juga jasa. Mungkin untuk anak-anak nih yang sekarang, terutama nih para siswa, anak-anak yang misalnya salah satu misalnya galau gitu, kok ya anak-anak remaja itu galau gitu kan. Kalau yang namanya sholawat tuh nggak mungkin galau gitu kan. Kemudian yang kedua, sedekah. Kan kalian tuh punya cita-cita ya, ada yang mungkin ingin masuk ITB, ada yang masuk dan sebagainya gitu. Nah, itu sedekah itu bisa mengabulkan permintaan kita, keinginan kita. Salah satu hal menarik ibu adalah ibu itu kan punya penyakit asma nih. Waktu sebelum pandemi, asma itu sering kambuh, sampai bolak-balik dokter, diperiksa itu tidak ada apa-apa gitu. Ibu sampai, ya Allah kenapa gitu. Di saat kemudian sampai datang pandemi, itu kan makin menakutkan gitu kan, katanya orang yang punya bawaan asma dan salah satu itu kan gampang seperti itu. Ya Allah, padahal ibu waktu itu bersedekah, dan kebetulan ada program lagi setelah sholawat itu, ada program lagi dari pesantren itu bersedekah setiap subuh hari. Jadi setelah sholat subuh bersedekahlah gitu. Walaupun tidak banyak, ibu nggak, kalau uang ibu kan nggak banyak lah gitu. Paling kadang-kadang kalau lagi uang sedang memiliki uang banyak, ibu berikan banyak gitu. Ya, kalau lagi pas-pasan misalnya kita tuh pengen ngasih sama orang yang membutuhkan, tapi kadang posisi kita juga sama-sama sedang membutuhkan, padahal diri kita tuh ada dorongan untuk bersedekah, jadi bingung gitu kadang kayak gitu. Nah, itu sedekah subuh itu sebaiknya itu langsung diberikan kepada orang. Tapi kan kadang kan subuh-subuh kita cari orang susah ya. Nah, seperti itu. Itu programnya ditabungkan dalam sebuah celengan. Boleh itu dompet, boleh bentuk apa ya yang kira-kira bisa kamu simpan gitu dan sebagainya. Ibu simpan dulu tuh si uang itu gitu. Mau 2.000, 5.000 dan sebagainya, tergantung niat kita, yang penting ikhlas gitu. Padahal ibu cuma pernah saat itu tuh sedekah pas-pasan, kebetulan di dompetnya hanya 5.000, ibu kasih 5.000. Subhanallah, ketika siang dan malam hari tiba-tiba sakit ibu asma itu hilang begitu saja, sembuh, sehat dan sebagainya seperti itu. Kemudian ibu punya ingin anak ibu
baca Al-Qur'annya lancar gitu. Ibu punya anak yang masih kecil, Qur'annya masih tidak lancar, sampai beberapa kali gitu tajwidnya masih jelek, itu sedih sekali. Kemudian ya Allah, setiap ini ketika bersedekah tuh langsung saat itu disampaikan, ya Allah saya pengen begini, saya pengen ini gitu kan. Nah salah satunya itu juga ingin anak ibu lancar membaca Al-Qur'annya, dan Allah kabulkan, walaupun memang sekarang juga masih belum lancar, hanya lebih baik dari sebelumnya gitu. Masya Allah, keutamaan dari sholawat dan sedekah itu banyak banget ternyata. Banyak sekali. Nah buat biasanya kan ini lagi di pandemi nih, lagi di musim-musim pandemi, banyak terjadi krisis ekonomi, banyak banget orang-orang yang dipecat atau bahkan di PHK gitu kan istilahnya dari pekerjaannya. Tentunya banyak banget yang kekurangan gitu. Pesan ibu buat orang-orang yang setidaknya masih mampu untuk bisa memberikan bantuan itu gimana, soalnya kadang kan ada orang yang bisa dibilang kaya tapi dia tidak bersedekah. Iya seperti itu. Nah begini kan, mungkin sekarang bagaimana orang lagi tidak mampu, tidak kerja, masa bersedekah gitu. Apalagi Ya tadi kan yang namanya sedekah itu kan tidak harus berbentuk materi ya, dari senyum saja gitu kan, kadang seperti itu gitu kan. Kemudian kalau orang siswa mungkin bukan memberi tahu jawaban, tetapi misalnya tahu memberikan caranya, cara mengerjakan tugas ya seperti itu. Kemudian misalnya jasa-jasa lain yang kadang-kadang misalnya kita menganggap remeh seperti itu bisa juga. Sedekah itu kadang-kadang ibu juga kalau lagi tidak ada di dompet, pernah ibu sampai hanya 2.000, aduh 2.000 gitu kan. Tapi subhanallah gitu, betul itu sedekah itu tidak akan membuat kita jadi fakir, malah kita jadi kaya. Tidak akan jadi fakir, malah kita itu bikin kaya. Kadang-kadang ibu ini nggak punya uang nih, pagi-pagi cuma 2.000, tiba-tiba siangnya itu tiba-tiba ada uang yang ngasih lah atau apa melalui orang lain gitu ya, itu dapat yang lebih berkali-kali lipat, subhanallah. Kemudian tadi yang buat yang tadi bermasalah ya, yang itu yang pelit gitu kan ya, karena udah kaya tapi pelit gitu kan. Nah itu belum disadarkan dalam dirinya, mungkin mereka berpikir bahwa uang itu nanti bakal habis. Justru tidak, itu makanya pengalaman ibu yang ibu rasakan ketika bersedekah itu uang tuh malah makin nambah gitu. Walaupun ibu sendiri itu bukan orang kaya seperti orang lain, makanya sedekahnya cuma pas-pasan gitu. Bukan berarti supaya sedekah, ayo ngajak makan-makan kita nih, mau ke kafe nih gitu. Yang namanya sedekah ya berikanlah kepada yang sesuai yang butuhkan. Contoh nih, di Suman kita kan ada masjid tuh. Masjid belum selesai ya kan. Nah itu kan selama ini gespernya terhambat katanya ya. Kita kan di rumah, nah, misalnya gitu. kalau misalnya sekolah kan tiap hari tuh kita pasti seenggaknya sedekah gitu, walaupun nilainya nggak besar. Ya itu bisa disimpan dulu, tapi jangan kelamaan setornya. Misalnya 1 minggu sekali atau ketika datang ke sekolah dititipkan dan sebagainya. Kenapa tidak, jangan lama-lama, karena setan itu mengganggu diri kita. Supaya jangan dikasih, ini udah banyak, mending belikan baju gitu kan sebagainya gitu. Kadang emang nafsu itu yang bisa dikendaliin gitu. Nah segeralah itu diberikan kepada yang membutuhkan dekat rumah kita, masjid di sekolah kita atau masjid di kampung kita. Itu insya Allah itu akan mengabulkan permintaan kamu, terhindar dari wabah dan sebagainya. Malah ada cerita katanya waktu zaman Nabi Muhammad itu ada dari zaman dulu kan sudah ada wabah ya, tahun yang mematikan waktu zaman Umar dan sebagainya. Itu caranya diatasinya dengan apa? Bersedekah, mengajak penduduknya untuk bersedekah, sehingga jadi sedekah itu adalah sebagai obat untuk hati, obat untuk segala penyakit dan sebagainya. Jadi usahakan kita bersedekah tiap hari walaupun cuma 2.000 nggak apa-apa, atau punyanya hanya 1.000 atau 500 nggak apa-apa. Itu yang penting ikhlas, dikumpulkan, nanti kalau sudah banyak baru diserahkan. Atau misalnya saya punya ini segini, nggak apa-apa. Kalau misalnya orang yang memang butuhkannya segitu ya segitu aja gitu. Kadang merasa malu juga kadang sih kalau misalnya lihat orang lain
ngasih besar misalnya, tapi aku cuma ngasih dikit gitu. Iya. Kadang agak minder juga sih kalau saya itu. Tapi gimana ya, yang penting kan keikhlasannya ya. Nah, betul. Yang penting ikhlas, daripada misalnya ini saya masih 1 juta, lihat nih, lihat gitu Sambil kan. lihat-lihatin. Saya lebih baik kan yang memang sih bersedekah dilihat oleh orang lain juga bagus. Tujuannya adalah agar orang lain itu tertarik untuk bersedekah, mengajak mereka untuk bersedekah. Tetapi Ada juga yang orang lebih yang baik, bilang, ya yang lebih ada lebih baik juga yang secara diam-diam, istilahnya kelihatan. ya tangan kanan tidak Oh iya, tahu pernah, ya. aku pernah lihat tuh di IG postingan gitu. Jadi ada yang sodako gitu, kalau di masjid dia sedekah kotak amal gitu kan, suka ada. Nah, dia tuh masukinnya 5.000, ternyata pas dibuka tuh ada ratusan ribu gitu yang masukin. Itu benar-benar apa ya, kayak langsung speechless aja gitu ngeliatnya. Nah, Gak itu. bisa berkata-kata lagi gitu, karena kan biasanya orang lain tuh kayak adalah kayak ngasih uang tuh kayak seolah-olah dia pengen dilihat sama orang lain kayak gitu kan, tadi yang kata ibu bilang. Tapi ini tuh dia tuh ngasih banyak tuh, dilapisin sama uang yang bisa dibilang kecil gitu, padahal di dalamnya tuh kan uangnya besar Ya. Jadi yang penting ikhlas, kemudian istilahnya tangan kiri jangan sampai tahu atau tangan kanan tidak tahu ketika kita memberikan sedekah, itu kan yang lebih baik. Jadi istilahnya bukan tangan seperti itu. Jadi istilah peribahasanya seperti itu. Nah, jadi supaya gimana Bu yang namanya tadi sedekah gitu kan. Kemudian sholawat, Bu sholawat gimana? Kalau Ibu punya nih alatnya seperti ini nih. Ini alat aku juga counter. punya. Punya ya? Punya. Nah, ini kalau kita bawa tasbih panjang-panjang kan malu tuh. Iya, karena Oh, nanti kayak kalau di perjalanan sih pasti gini aja terus. nanti ya. takutnya sebutnya ulama atau apa Ya. gitu kan. Kalau ini kan kelihatan kayak seperti cincin kan, seperti ini. Cuma yang ini tuh memang sih gampang rusak ini. Nah, ini untuk mengingatkan aja, tidak harus misalnya sampai ribuan, malah kata guru ngaji itu nggak usah dihitung. Yang penting kamu itu selalu mengingat bahwa kamu tuh ada ini selawat ini dan sebagainya kan. Kalau udah sholat itu kan ada sholat subhanallah alhamdulillah gitu kan. Nah, itu juga sama salawat juga ya, zikir. Ya. Terima kasih Ibu untuk cerita menariknya, cerita yang sangat bermanfaat buat kita. Terima kasih juga udah berkenan hadir mengisi acara hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Nah, itu dia pembahasan mengenai pengalaman menarik tentang sholat dan sedekah. Semoga dengan kalian nonton video ini kalian bisa tergugah dan terdorong untuk bisa sering melaksanakan sholawat dan juga sering bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekian untuk ngobrol santai di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye bye.